الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di hari-hari ini hingga tanggal 14 Februari kita bangsa Indonesia sedang menghadapi hajat besar, yaitu pemilihan umum, di mana kita akan memilih calon-calon pemimpin bangsa, akan memilih orang-orang yang akan mewakili kita duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Akan ada yang duduk sebagai perwakilan kita di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Bagi kita sebagai seorang mukmin, pemilu adalah juga bahagian dari urusan agama. Bagi orang beriman, tidak ada satupun urusan dalam kehidupan ini yang tidak terkait dengan urusan agama. Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita hadapi dalam hidup, sejak kita bangun di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari, bahkan tidur itu sendiri adalah bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bahagian dari urusan keberagamaan kita, bahagian dari urusan ketundukan kita kepada Allah. Apalagi urusan yang sangat menentukan, yaitu tentang siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini dan tentang siapa yang akan mewakili kita memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan perubahan dan perbaikan di negeri ini. Itulah pula yang menjadi alasan kenapa Majelis Ulama Indonesia sampai mengeluarkan fatwa, dan fatwa ini rasanya selalu diingatkan kembali oleh para ulama setiap kali menjelang pemilu, bahwa wajib hukumnya bagi orang-orang beriman untuk berpartisipasi dalam pemilu itu. Haram hukumnya orang-orang beriman tidak berpartisipasi alias golput di dalam pemilu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita hakikat dari ikhtiar perubahan. Dalam surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya, tentu dengan seluruh persyaratan perubahan itu sendiri. Dan untuk itu semua, ma'asyar muslimin hadirin rahmatullah, kita tidak pernah boleh putus asa. Ada sebahagian kaum muslimin yang menganggap bahwa tidak ada efeknya, tidak akan ada efek pemilu terhadap perubahan nasib kita. Kita akan begini-begini saja. Ada sebagian orang yang bahkan cukup rajin menebarkan pesimisme ini, bahkan dengan berbagai saluran. Entah memang karena kebodohannya, atau boleh jadi karena misi tertentu untuk membuat orang-orang kemudian kehilangan asa, kehilangan harapan untuk memperjuangkan perbaikan di negeri ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan bahwa orang-orang beriman tidak boleh putus asa. Dalam surah Yusuf ayat 87 misalnya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah,
Karena hanya orang kafir saja. Innahu la yai'asu min rawahillah illa al-qaumul kafirun. Hanya orang kafir saja yang putus asa atas rahmat Allah. Dalam surah Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 56, Allah juga ingatkan lagi, fala takum minal qanitin. Qal wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa ad-dallun. Jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang berputus asa kepada Allah. Kenapa? Wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa ad-dallun. Karena tidak ada orang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Setidaknya ada 3 alasan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kenapa haram hukumnya bagi kita berputus asa atas rahmat Allah untuk kebaikan negeri ini, untuk perbaikan negeri ini, untuk perubahan negeri ini. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita melakukan perbuatan itu. Tidak boleh sikap putus asa, sikap pesimisme itu ada dalam diri setiap mukmin. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mutafail, yang selalu yakin dengan rahmat Allah, selalu yakin dengan kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kenapa haram bagi kita berputus asa mengharapkan kebangkitan negeri ini, negeri yang disebut orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, yang kebangkitan peradaban Islam diharapkan hadir dari negeri ini. Haram hukumnya putus asa karena berputus asa atas pertolongan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah, berarti mengingkari sifat Allah Al-Qadir, berarti mengingkari sifat kudrah yang ada pada Allah, yang merupakan sifat wajib pada Allah, yang tidak mungkin dan mustahil untuk diingkari. Yang ketiga, alasan kenapa kita haram berputus asa, karena penyakit ini tampaknya menghinggapi sangat banyak kaum muslimin, adalah karena secara rasional dan secara faktual, secara historis, selalu ada kemungkinan perubahan dalam sesuatu, meskipun dalam kalkulasi matematik seseorang dianggap sebagai sesuatu yang sangat kecil peluang kemungkinannya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hampir seluruh sejarah peperangan yang terjadi di zaman Rasul. Para ulama ahli sirah mencatat hampir 60 kali peperangan terjadi di masa Rasulullah SAW, baik yang langsung beliau pimpin, yang disebut sebagai ghazwah, ataupun yang dipimpin oleh sahabat beliau, yang disebut dengan sariyah. Dan hampir di setiap peperangan itu, komposisi pasukan kaum muslimin selalu paling kecil atau jauh lebih kecil dibandingkan musuh. Bahkan sampai-sampai di perang Badar misalnya, karena sisi manusiawi Rasulullah SAW merasa bahwa kemungkinan pasukan beliau sudah semakin kecil untuk bisa menang menghadapi orang-orang kufar Quraisy, beliau bahkan sampai berdoa dengan seakan-akan mengancam Allah, ya Allah, bila tidak engkau menangkan pasukan ini, la tu'bad abada, maka engkau tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Dan Allah tunjukkan kekuasaannya. Pasukan yang hanya 313 orang itu mampu mengalahkan 1000 pasukan musyrikin dengan kelengkapan persenjataan yang sangat maksimal. Begitu pula yang terjadi di perang Uhud, itu pula yang terjadi di perang Khandaq, itu pula yang terjadi di perang Hunain, dan seterusnya. Dan itu pula kemudian terjadi pada sejarah futuhat yang dipimpin oleh para khalifah, khulafa'ur rasyidin ataupun khalifah setelah mereka, bahwa tidak pernah boleh ada kata menyerah bagi orang-orang beriman dalam perjuangan. Itu pula yang ditorehkan dalam sejarah kemerdekaan negeri ini. Hampir seluruh sejarawan mencatat bahwa adalah tidak mungkin bambu runcing mampu mengalahkan persenjataan super canggih yang dimiliki oleh tentara Belanda saat itu. Setelah lebih dari 300 tahun bangsa ini dijajah, tetapi dengan pertolongan Allah dan dengan kesungguhan dalam perjuangan, Allah anugerahkan kemudian kemerdekaan itu yang sampai hari ini kita nikmati dan wajib kita isi dengan perjuangan terbaik, melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para pahlawan itu. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam konteks menyikapi pemilu yang tinggal sekitar 1 bulan 10 hari lagi ini, sebagai seorang mukmin kita jelas harus
ikut berpartisipasi secara maksimal. Ini bahagian dari dakwah, ini bahagian dari ibadah. Bahkan tidak salah untuk menyebut bahwa ini juga bahagian dari jihad. Hadza jihadunal yaum. Inilah jihad kita hari ini untuk berupaya kembali mewujudkan cita-cita perjuangan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Bahwa bangsa inilah bangsa besar yang mendapatkan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka setidaknya ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memastikan bahwa kita semua akan menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram golput, haram tidak ikut memilih, lalu bukan berarti sekedar memilih. Tentu saja yang dikehendaki adalah bahwa kemudian kita harus menggunakan hak suara itu sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa yang akan kita pilih menjadi pemimpin dan wakil-wakil kita hanyalah orang-orang terbaik saja. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang berkomitmen untuk taat kepada Allah, orang-orang yang sadar bahwa amanah yang akan mereka emban itu akan mereka bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memastikan bahwa jabatan mereka akan mereka gunakan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di negeri ini. Orang-orang yang tahu bahwa tidak ada satupun yang mereka lakukan kecuali akan mereka bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kriteria itu terlalu ideal untuk dipenuhi, tetapi para ulama sudah mengeluarkan satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalaupun tidak kita mampu dapatkan yang terbaik, jangan tinggalkan semua. Insya Allah masih ada orang-orang yang mendekati kriteria-kriteria ideal itu. Insya Allah masih ada orang-orang yang layak kita tumpangkan harapan dan amanah kepada mereka, untuk kemudian kita akan awasi dan kontrol mereka dalam menjalankan tugas dan jabatan itu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah berusaha semaksimal mungkin berpartisipasi, mencerdaskan dan mencerahkan warga negeri ini, meningkatkan literasi politik warga negeri ini di momentum yang memang sangat penting. Secara real boleh jadi waktu sebulan ini terasa sangat pendek, tetapi tugas kita adalah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah berusaha semaksimal mungkin, maka setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Data-data survei dan penelitian menyebutkan bahwa hanya sekitar 20-30% saja dari warga negara kita yang melek politik, yang peduli dengan politik, yang mau memikirkan dengan tulus dan serius nasib bangsa ini. Selebihnya adalah saudara-saudara kita yang mungkin karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor sosiologis, antropologis atau apapun faktor yang lain, terbatas kemampuannya untuk ikut memikirkan dengan serius. Mereka itulah kemudian yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan dan membiarkan kebodohan demi kepentingan mereka. Tugas kita adalah berdakwah kepada mereka, menyadarkan saudara kita kaum muslimin itu bahwa ada tanggung jawab pada setiap diri kita untuk ikut merubah negeri ini, menjemput takdir kebangkitannya. Yang ketiga, paling tidak, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah memaksimalkan doa-doa dan taqarrub kita kepada Allah, khususnya di hari-hari ini. Meskipun sebenarnya tentu tidak harus menunggu momentum tertentu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, tetapi bagaimanapun memang ada saatnya secara lebih khusus kita lalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita akan berdoa kepada Allah dengan kualitas doa terbaik. Nah, Allah sudah ingatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah pastikan bahwa Allah jawab setiap doa seorang hamba bila dia betul-betul bersungguh-sungguh dengan doanya. Meskipun Allah ingatkan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat dikabulkannya doa itu adalah iman dan istijabah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah.
Maka di hari-hari ini mudah-mudahan kita secara lebih khusus berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin terbaik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Beri kami wakil-wakil kami yang akan duduk mengemban jabatan orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, yang sungguh-sungguh melaksanakan amanah ya Allah, yang beriman kepadamu ya Allah. Dan tidak pernah boleh ada kata putus asa untuk memperjuangkan seluruh kebaikan itu. Kita diajarkan sebuah kaidah, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di antara alasan kenapa kita harus sangat serius memperhatikan urusan politik adalah ini bahagian dari Islam. Politik, kepemimpinan, kekuasaan bahagian dari Islam, bahagian dari ajaran Islam. Ada begitu banyak, bahkan terlalu banyak ayat dan hadis yang bicara tentang pentingnya kepemimpinan yang baik, yang saleh, yang adil, yang amanah, dan kita ikut bertanggung jawab untuk menghadirkan orang-orang terbaik sebagai pemimpin itu. Karena adalah kepemimpinan yang mampu menghasilkan perbaikan paling maksimal, perbaikan yang masif, terstruktur dan sistematis. Sesungguhnya setiap kita juga bisa ikut berpartisipasi, dan memang harus selalu kita lakukan dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Kita harus menjadi ahlul islah. Tetapi ada kekuatan islah yang paling maksimal, itulah kekuatan kekuasaan. Itulah yang Rasul sebut dalam hadis sahih ketika berbicara tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nomor 1 di antara 7 orang-orang istimewa itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dan hari ini ketika demokrasi menjadi salah satu metode yang kita pakai untuk mencari pemimpin itu, maka setiap kita wajib bertanggung jawab untuk menghadirkan pemimpin yang adil di tengah-tengah umat ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mazlumin al mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahhid kalimatahum wa saddid ramyahum wa anzil fi qulubihim as-sakinah. Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al da'irat as-su'i 'alaihim ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.